Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat selalu untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru yaitu persediaan barang dagang. Sebelumnya di semester 1 sudah sedikit disinggung pada pembahasan untuk akuntansi perusahaan dagang, gitu ya. Nah, yang perlu saudara ketahui terlebih dahulu bahwa persediaan ini adalah aset lancar yang dibeli oleh perusahaan yang bertujuan untuk dijual kembali. Sehingga kalau tujuannya bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk kepentingan perusahaan, operasional perusahaan, maka ini bukan dinamakan sebagai persediaan. Tetapi kalau tujuannya untuk dijual kembali, maka namanya adalah akun persediaan, gitu ya. Nah, karakteristik dari persediaan itu sendiri yang pertama ya sudah disampaikan di definisi yaitu untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kemudian yang kedua, dalam proses produksi ya kemudian dijual sehingga ketika itu perusahaan manufaktur maka dilakukan proses produksi terlebih dahulu menghasilkan barang jadi tersebut kemudian dijual. Kemudian yang ketiga di sini berbentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Inilah karakteristik dari persediaan itu sendiri, ya. Nah, kemudian di sini perlu saya sampaikan bahwa di dalam pencatatan persediaan barang dagang itu ada dua metode. Ya, ini sudah pernah saya singgung waktu semester 1 yang membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Ada dua metode, yaitu metode sistem periodik dan metode sistem perpetual. Nah, sistem periodik, maka di sini pencatatan atas persediaan barang dagang itu dilakukan di akhir periode. Beda dengan sistem perpetual. Kalau sistem perpetual ini pencatatannya dilakukan setiap kali ada transaksi yang melibatkan persediaan barang dagang, gitu ya. Sehingga di sistem perpetual tersebut di akhir periode tidak perlu melakukan pencatatan atas jurnal penyesuaian. Ya, jadi beda dengan yang sistem periodik. Di akhir periode mau tidak mau harus melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya singgung kembali, mengingatkan lagi gitu ya, untuk bedanya sistem periodik dengan sistem perpetual. Ini langsung masuk pada contoh gitu ya. Nah, misalnya perusahaan kita membeli secara kredit barang dagangan senilai 1.000. Ini ada perusahaan namanya kita gitu ya, membeli secara kredit barang dagang senilai 1.000. Ketika menggunakan sistem periodik, maka pencatatannya ya berarti mendebit akun pembelian. Masih ingat ya tentunya, debitnya akun pembelian, kreditnya utang dagang 1.000. Tapi kalau sistem perpetual, maka akun pembelian ini dirubah akunnya menjadi langsung persediaan barang dagang. Nah, bedanya di sini. Berikutnya, saya contohkan transaksi berikutnya yang kedua, perusahaan kita mengembalikan barang yang dibeli senilai 100, mengembalikan barang, berarti namanya adalah retur. Nah, pengembalian atas pembelian, maka retur pembelian. Sehingga kalau dengan sistem periodik, jurnalnya debitnya mengurangi utang dagang ya, utang dagang, debit, kreditnya retur pembelian. Tapi kalau sistem perpetual, maka debitnya sama, karena mengembalikan, maka utangnya berkurang. Debitnya utang dagang, kreditnya persediaan barang dagang. Karena tadi mendebit persediaan, ketika ada retur ya berarti mengkredit atas persediaan. Nominalnya berapa ya? Sesuai dengan transaksinya. Berikutnya, perusahaan kita menjual barang dagang secara kredit senilai 1.500 dan harga pokok barang Rp800. Nah, sekarang masuk ke transaksi penjualan. Kalau tadi transaksi pembelian ada retur, sekarang transaksi penjualan. Menjual, berarti di sini menjual barang dagangan. Secara apa? Kredit, maka tidak menerima kas, melainkan mendebit atas akun piutang dagang.
Debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Senilai berapa? 1.500. Sehingga kalau sistem periodik, berarti di sini setiap kali ada transaksi, dia akunnya tidak menyebut akun persediaan, melainkan pembelian itu kalau transaksi pembelian, penjualan ketika itu transaksi penjualan. Kreditnya penjualan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem perpetual? Maka dengan sistem perpetual di sini ada dua jurnal. Jurnal yang pertama, gitu ya. Jurnal yang pertama di sini adalah piutang dagang dan penjualan. Penjualan di sini itu harga jual. Harga jualnya berapa? 1.500. Nah, sekarang harga pokok dari persediaan barang dagang tersebut berapa? 800. Maka jurnal yang kedua mencatat atas HPP. Debitnya HPP, kreditnya persediaan barang dagang senilai Rp800. Karena apa? Ketika dijual, maka persediaan barang dagangnya berkurang sehingga dicatat di sisi kredit. Nah, saya ingatkan kembali bahwa persediaan barang dagang ini merupakan aset perusahaan ya, sehingga ini masuk sekali lagi dalam golongan aset. Contoh berikutnya, perusahaan kita menerima kembali barang dagang yang dijual senilai 100 dan harga pokok barang 50. Menjual, menerima kembali, maka di sini adalah retur. Retur dari apa? Retur dari penjualan. Sehingga debitnya retur penjualan, kreditnya piutang dagang ketika itu sistem periodik. Tapi kalau menggunakan sistem perpetual pencatatannya, maka di sini ya melakukan pencatatan dua jurnal. Yang pertama mencatat atas retur penjualan, yang kedua mencatat atas HPP. Debitnya persediaan barang dagang, karena persediaan barang dagangnya kembali maka bertambah lagi 50, HPP-nya di posisi kredit 50. Nah, berikutnya pada akhir periode maka sisa persediaan akhir sebesar 150. Dari mana? Nah, kalau di periodik di sini tidak kelihatan ya, maka mau tidak mau harus menghitung fisik atas barang tersebut. Tapi kalau dengan sistem perpetual maka bisa kelihatan ini ya, 100 posisinya debit maka mohon maaf 1000 posisinya debit maka ditambah persediaan barang dagang ada 1000 karena ini ada transaksi berikutnya kredit maka 1000 dikurangi 100 900 gitu ya. Nah, kemudian ada persediaan barang dagang lagi di posisi kredit maka dikurangi lagi ya. 900 dikurangi 800 maka tinggal 100 gitu ya. Ada lagi akun persediaan barang dagang di posisi debit, maka ditambah 100 tambah 50, sisanya Rp150. Inilah saldo akhir atas persediaan barang dagang. Di sistem perpetual, maka langsung bisa terlihat saldo akhirnya berapa. Di sistem periodik, maka harus dihitung kondisi fisik atas barang tersebut masih sisa berapa. Contoh kasus yang ada di sini ya, itu tidak mempertimbangkan adanya persediaan awal, maka dianggap bahwa persediaan awalnya adalah 0, sehingga jurnal penyesuaiannya yang pertama mendebit atas ikhtisar laba rugi dan mengkredit atas persediaan barang dagang awal Rp0 dan mencatat persediaan akhir ya, persediaan akhir gitu ya. Nah, bagaimana caranya mendebit atas persediaan barang dagang akhir dan mengkredit ikhtisar laba rugi 150.000. Sehingga di sini persediaan barang dagang akhir bertambah karena di posisi debit berarti ada persediaan Rp150. Nah, persediaan akhir ini untuk periode yang akan datang maka diakui sebagai persediaan awal. Begitu sekilas mengenai sistem pencatatan persediaan barang dagang. Sekali lagi ada dua metode. Metode yang pertama sistem periodik, metode yang kedua sistem perpetual. Sistem periodik di sini dia hanya melibatkan akun pembelian dan penjualan ketika melakukan transaksi pembelian dan penjualan, sedangkan di sistem perpetual selalu melibatkan akun persediaan barang dagang.
Berikutnya metode. Metode untuk penghitungan persediaan gitu ya. Jadi bagaimana menilai persediaan gitu ya. Di sini tetap melibatkan dua metode gitu ya. Berkaitan dengan sistem pencatatannya, maka ada dua metode, baik itu metode periodik maupun metode perpetual. Nah, untuk metode periodik maupun metode perpetual, sebenarnya penghitungan atas persediaan itu ada 3 metode. Ya. Yang pertama adalah metode FIFO, ya, FIFO, first in, first out. Yang kedua adalah LIFO, last in, first out. Ya. Kemudian average atau rata-rata. Oke, nah untuk metode FIFO, bahasa Indonesianya di sini adalah masuk pertama, keluar pertama. Kalau LIFO berarti masuk terakhir, keluar pertama, atau biasa disingkat dengan MTKP. Kalau average berarti di sini adalah rata-rata. Nah, di sini saya memberikan contoh, dan satu contoh ini untuk semua metode, gitu ya. Nah, contohnya adalah perusahaan kita menjual satu jenis barang dengan harga jual Rp1.000. Adapun data keluar masuknya barang selama satu periode sebagai berikut. Nah, ini saldo awalnya di tanggal 1 ada 160 unit barang, harga per unitnya 600.000, maka totalnya 160 dikali 600, 96.000. Kemudian membeli tanggal 5 ya, sebanyak 40 unit, kemudian harga per unitnya 700, maka totalnya 28.000. Tanggal 9 melakukan penjualan gitu ya. Kemudian tanggal 15 membeli lagi sebanyak 80 dengan harga 800. Maka totalnya 64.000. Tanggal 25 melakukan penjualan. Tanggal 28 membeli dengan harga per unit 900 sehingga total harganya 27.000. Nah, sekarang kita menghitung ya untuk persediaan akhirnya dengan metode yang pertama, yaitu metode FIFO, in first out, masuk pertama, keluar pertama. Logikanya begini ya, untuk masuk pertama, keluar pertama. Berarti barang yang masuk pertama kali gitu ya, itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ketika barang itu keluar itu ketika apa? Ketika dijual atau ketika ada pembeli, maka barang tersebut akan dijual dari gudang sehingga persediaan barang dagangan berkurang, kan begitu. Nah, barang dagangan itu masuk ketika apa? Ketika perusahaan melakukan pembelian, ya, maka barang tersebut bertambah di gudang. Nah, untuk menggunakan metode MPKP masuk pertama keluar pertama, maka barang yang masuk pertama kali itu dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, sekarang begini, saldo awal ini ada 160. Kemudian diterima lagi di gudang 40, berarti ini adalah pembelian. Pembelian 40. Maka ketika dibeli 40 ya, sehingga saldo yang ada di gudang jadinya berapa? 160 ditambah 40, 200. Nah, kemudian dijual 160. Nah, ketika dijual 160 karena pakai metode FIFO masuk pertama keluar pertama, maka tentunya yang dijual pertama kali adalah yang 160. Sehingga saldonya masih berapa? 40. Beli lagi 80. Berarti ada 120. Dijual lagi 100. Berarti yang tersisa berapa? 20. 20 ini harga berapa? 800. Karena yang masuk pertama dikeluarkan pertama. Sehingga kemungkinan kadaluarsa itu tidak ada. Gitu ya, kecil, gitu ya. Nah, kemudian berarti di sini masih sisa berapa? 20, harga 800. Terima lagi, beli lagi 30, maka saldonya jadinya 50 barang. Nominalnya berapa? Nilainya berapa dari persediaan akhir tersebut? Berarti 20 dikali harga 800, 50 dikali harga 900. Maka total persediaan akhir jadinya 43.000.
Semoga bisa dipahami, gitu ya. Nah, itu untuk persediaan akhir dengan metode MPKP atau FIFO. Kemudian sekarang metode LIFO atau MTKP, masuk terakhir, keluar pertama. Nah, sekarang saya masuk di sini. Saya contohkan di sini untuk metode MTKP. Untuk metode MTKP, masuk terakhir keluar pertama, ini barang yang masuk terakhir itu dikeluarkan pertama kali. Jadi barang yang masuk terakhir, sekali lagi, itu dikeluarkan pertama kali. Maka kemungkinan barang yang awal, kalau ini barang tersebut itu memiliki kadaluarsa, ya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Gitu. Nah, maka caranya bagaimana gitu ya? Kalau tadi kan FIFO ya, masuk pertama keluar pertama. Nah, kita lihat saldo 160 tambah 40 200 gitu kan. 200 dikurangi 160 maka jadinya 40. 40 ditambah 80 gitu kan, 120. 120 dijual 100 maka tinggal 20. 20 ditambah 30 maka saldonya 50. Kalau FIFO masuk pertama keluar pertama, MPKP masuk pertama keluar pertama, maka otomatis 50 itu ada di harga 20 800 ya, 30-nya 900. Nah, sekarang yang MTKP masuk terakhir keluar pertama. Saldo masih 50. Saldo masih 50. Masuk terakhir dikeluarkan pertama kali. Maka logikanya ya yang masih tersisa itu adalah yang barang yang awal kali dibeli. Nah, kalau itu saldo periode sebelumnya ya berarti saldo periode sebelumnya. Berarti 50 gitu kan. Nah ini 50 dikali 600. Ini kalau MTKP. 50 dikali 600. Kalau MPKP kan tadi 50 ada 30 maka saldonya diambilkan yang 20 harga 800. 30 harga 900, 80 harga 800. Tapi kalau MTKP masih 50. 50 diambilkan dari sini. 50 dikali 600. Maka saldonya nilai persediaan akhirnya 30.000. Itu kalau MTKP. Masuk terakhir keluar pertama. Nah, kemudian ini masih di periodik ya. Nah, ini masih di sistem periodik dengan 3 metode. Pertama MPKP, kedua MTKP, yang ketiga di sini rata-rata. Nah, untuk rata-rata maka dihitung dulu rata-ratanya, tinggal dibagi. Nah, maka dihitung total ya pembelian 96.000 tambah 28 tambah 64 tambah 27.000 sehingga totalnya 215.000 dibagi dengan ya barangnya atau unit yang dibeli 160 tambah 40 200 tambah 80 280 280 tambah 30 maka ketemu 310. Nah, sekarang di rata-rata caranya bagaimana? Tinggal 215.000 dibagi 30 sehingga harga per unitnya 693,5. Nah, sekarang ketika ada penjualan di tanggal 9 dan tanggal 25, maka sisa barangnya berapa unit? 50. Karena ini kasusnya sama ya. Berarti sisanya 50. 50 dikali 693,5 rupiah. Sehingga nilai persediaan akhirnya dengan metode rata-rata 34.675 rupiah. Itu 3 metode untuk sistem periodik.
Nah, sekarang kita masuk ke sistem perpetual. Penilaian atas menghitung atas persediaan dengan sistem perpetual, ya, kasusnya sama. Oke, nggak saya rubah. Nah, sekarang menggunakan 3 metode penghitungannya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk yang pertama dulu, MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Dan inilah yang biasanya dipakai oleh perusahaan ya, masuk pertama, keluar pertama. Kemudian kalau untuk yang LIFO ya, masuk terakhir, keluar pertama, ini ketika mengacu dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang sepenuhnya ya mengadopsi IFRS International Financial Reporting Standard, maka metode penilaian persediaan dengan LIFO itu sudah tidak lagi diperkenankan untuk digunakan. Itu kalau LIFO, karena apa tadi ya, ketika di logika nggak masuk akal juga ya. Nah, karena barang yang terakhir itu dijual terlebih dahulu. Ketika itu memiliki masa kadaluarsa, maka otomatis barang yang pertama itu tidak bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah, sekarang saya masuk ke perpetual untuk metode MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Saldo awal 160 gitu ya. Nah, maka 160 kali 600, 96.000. Kemudian terima gitu ya, atau membeli 40, maka 40 kali 700, ya, ketemu 28.000. Nah, dijual 160. Nah, dijual 160, MPKP masuk pertama, keluar pertama, maka yang pertama dikeluarkan dulu 160 dikali 600, 96.000, sehingga masih berapa? 40, ini kan yang masih sisa. Nah, ditaruh di sini. Berikutnya beli lagi 80 gitu ya, harganya 800. Nah, maka 28.000 gitu ya, saldo sebelumnya ditambah pembelian tanggal 15, 80 kali 800, 64.000. Selanjutnya dijual 40. Nah, mohon maaf, dijual 100 ya, soalnya dijual 100. Tanggal 25 menjual 100. Maka dijual 100. MPKP masuk pertama, keluar pertama. Maka yang dijual terlebih dahulu ya, ini yang 40 dulu. Oke, sehingga masih sisa 80. Tapi nilai penjualannya kurang karena baru yang dijual 100, baru ada 40, berarti kurang 60. Diambilkan yang pembelian tanggal 15. Harga 800, 48.000. Sehingga saldonya berapa? 80 dikurangi 60, maka saldonya 20 unit. Dikali harga per unitnya berapa? 816.000. Beli lagi 30, harganya 900, maka ya saldo akhirnya jadinya 43.000. Itu ketika menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO atau MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Maka yang masuk pertama kali dijual terlebih dahulu. Nah, berikutnya untuk LIFO atau MTKP, walaupun memang sudah tidak diperkenankan untuk digunakan, tapi tidak salah kita untuk pelajari, gitu ya. Nah, di metode MTKP masuk terakhir, keluar pertama di sini, yang terakhir masuk ini dikeluarkan pertama kali. Saldo awal 160 ya, saldo periode sebelumnya itu ya. Kemudian ada pembelian 40 ya. Kemudian menjual 160 kan ya. Di soal itu tanggal 9 menjual 160, tanggal 25 menjual 100. Oke. Sekarang menjual 160. Karena MTKP masuk terakhir, maka ini dijual terlebih dahulu, dikeluarkan terlebih dahulu, 40. Nah, sedangkan dia menjual 160, berarti kurang berapa? Masih kurang 120, diambilkan di sini baru 120. Sehingga ketika ini diambil 120, maka tinggal 40. Nah, ini saldonya dimasukkan di sini. Ya. Nih, maka saldo 40.
beli lagi 80 gitu kan, maka ini. Kemudian menjual lagi 100 tadi ya, di soal menjual 100, kalau ini 160. Menjual 100 ya, MTKP, ingat masuk terakhir keluar pertama, yang diterima terakhir berapa? 80, maka dikeluarkan dulu ini 80. Baru 80 masih kurang 20, maka diambilkan di sini 20. Sehingga masih sisa 20. Nah, ini ya. Maka masih sisa 20. Dengan harga berapa? 600. Nah, berikutnya beli lagi 30. Maka 30 ditambah ditambah 20 ya. Jadi saldonya 50. 20 di harga yang pertama 600 gitu ya. 30 di harga yang terbaru. Sehingga saldo akhir atas persediaan barang tersebut yaitu 39.000. Itu kalau pakai metode MTKP. Masuk terakhir, keluar pertama. Nah, berikutnya yaitu metode yang ketiga, metode rata-rata. Nah, untuk metode rata-rata di sini berarti menghitung rata-ratanya per ya transaksi, ya. Nah, sekarang tadi tanggal 9 menjual 160, tanggal 25 menjual 100. Saya catat di sini ya. Oke, saldo awal sama kasusnya gitu ya. Terima tanggal 40, terima tanggal 5 40 unit gitu ya, harga per unit 700 sehingga nilainya 28.000, maka saldonya jadinya 96 tambah 28 124. 124 gitu ya dibagi 200, maka per unit harganya 620. Awalnya 600, tapi dengan adanya pembelian tanggal 5 di harga 700, maka jadinya ya harganya per unit 620. Dijual 160, maka dikeluarkan 160 dengan harga berapa? 620. Sehingga nilainya 99.200, 200 dikurangi 160, maka masih sisa 40. 40 ya. Sekarang 124 dikurangi 99.200 ketemu 24.800. 24.800 dibagi 40 masih tetap sama 620. Nah, ini untuk cross check ya. Nah, kemudian tanggal 15 melakukan pembelian sebanyak 80 unit. Harganya sudah naik 800 gitu ya. Maka 800 dikali 80 64.000. Sehingga saldonya jadinya 40 tambah 80 120, 24.800 tambah 64 88.800. Nah, sekarang harga per unitnya berapa? Di rata-rata 88.800 dibagi 120. 740 rupiah per unitnya. Kemudian dijual 100, ya berarti tinggal 20. Nah, kemudian 100 kali 740 harganya berapa? 74.000. Saldonya 88.800 dikurangi 74, 14.800. 14.800 dibagi 20, maka harga per unitnya 740. Beli lagi tanggal 28 sebanyak 30 dengan harga 900 per unitnya, maka 30 kali 900 27.000. Nah, sekarang dihitung total unitnya. Barang 50, nilainya 14.800 ditambah 27.000, 41.800. Harga per unitnya berarti 41.800 dibagi 50. Sehingga ketemu 836 rupiah. Itulah metode atas penghitungan persediaan gitu ya, atau mencari persediaan akhir dengan 3 metode tersebut gitu ya. Nah, untuk metode yang LIFO itu sudah tidak diperkenankan untuk digunakan. Jadi yang masih bisa digunakan itu yang MTKP masuk, MPKP masuk pertama keluar pertama dan rata-rata.
Nah, bagaimana pencatatan jurnalnya? Untuk pencatatan jurnalnya saya sudah sampaikan di awal, jadi baik itu secara periodik maupun secara perpetual, pencatatan jurnalnya sama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan jangan lupa dipersiapkan untuk UTS minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.